Setelah bertahun-tahun menabung dari gaji yang pas-pasan, akhirnya Wahyu bisa mewujudkan impiannya untuk memiliki rumah sendiri. Rumah kecil di kawasan Jakarta Selatan itu tampak sederhana namun kokoh, berdiri di antara deretan bangunan lama yang seolah menyimpan kisah masa lalu di tiap retakan dindingnya. Cat temboknya mulai memudar, pagar besinya berkarat di beberapa bagian, dan halaman depannya dipenuhi rumput liar yang tumbuh tidak beraturan. Meski begitu, bagi Wahyu dan istrinya, Eka, rumah itu terasa seperti anugerah besar. Hasil perjuangan panjang setelah bertahun-tahun berpindah dari satu kontrakan ke kontrakan lainnya. Saat pertama kali membuka pintu utama dan menginjak lantai rumah itu, keduanya sama-sama terdiam, menatap ruang kosong yang kini resmi menjadi milik mereka. Ada rasa lega, haru, dan sedikit tak percaya, seolah semua lelah selama ini terbayar lunas hanya dengan suara lembut engsel pintu yang berdesit menyambut. Setelah melakukan beberapa perbaikan kecil, Wahyu dan Eka akhirnya mulai memindahkan barang-barang mereka dari kontrakan lama ke rumah baru yang kini resmi menjadi milik sendiri. Hari pertama menempati rumah itu dipenuhi rasa lega dan tawa. Aroma cat baru masih menguar di ruang tamu, bercampur dengan bau kayu lembab dari lantai yang baru dibersihkan. Kardus-kardus berisi barang belum seluruhnya dibuka, tapi Eka sudah sibuk menata dapur kecil di pojok belakang. Sementara Wahyu membereskan kabel-kabel listrik dan kipas angin tua yang setia menemani sejak di kontrakan pertama. Dari luar terdengar samar suara anak-anak bermain, bersaut-sautan dengan deru motor yang sesekali melintas di jalan besar yang tidak jauh dari sana. Lingkungan di sekitar mereka tampak tenang, penuh kehidupan, dan terasa hangat seperti pelukan setelah perjalanan panjang. Para tetangga pun berdatangan menyapa dengan ramah sejak hari pertama Wahyu dan Eka menempati rumah itu. Suasana sore terasa hangat. Matahari condong ke barat, menembus celah dedaunan, dan memantul di dinding rumah-rumah tua di sepanjang gang kecil itu. Bau gorengan dari warung ujung jalan bercampur dengan aroma tanah lembab sisa hujan siang tadi, menciptakan nuansa khas lingkungan Jakarta yang akrab dan sederhana. Seorang ibu paruh baya muncul dari arah rumah sebelah, mengenakan daster bermotif bunga dan membawa sepiring kue cucur yang masih hangat. Wajahnya ramah, senyumnya lebar, dan langkahnya pelan seperti orang yang sudah lama ingin berkenalan. Dengan nada santai, ia bercerita bahwa rumah yang kini ditempati Wahyu dan Eka dulunya milik seorang perempuan tua yang hidup sendirian bertahun-tahun lamanya. Setelah sang pemilik meninggal, rumah itu sempat kosong cukup lama sebelum akhirnya dijual oleh keluarga jauhnya. Cerita itu disampaikan tanpa maksud apapun, hanya obrolan ringan khas tetangga baru yang mencoba membuka percakapan. Tak ada nada misterius dalam suaranya, tak ada isyarat aneh yang bisa menimbulkan curiga. Namun, entah mengapa, saat ibu itu menyebut bahwa rumah tersebut pernah lama dibiarkan kosong, Eka sempat menatap sekeliling ruangan dengan perasaan tak bisa dijelaskan. Seperti ada udara dingin yang tiba-tiba lewat di tengkuknya. Singkat namun nyata, ia menepisnya cepat-cepat, menganggap mungkin hanya efek lelah setelah seharian beres-beres. Setelah sang ibu pamit, Eka menaruh piring berisi kue cucur di atas meja ruang tamu. Aroma gula merah dan tepung gorengnya memenuhi ruangan, menambah rasa hangat di tengah sore yang mulai redup. Wahyu datang dari luar, membawa beberapa peralatan listrik yang belum sempat dibereskan, dan tersenyum melihat kue di meja. Mereka berbincang sebentar tentang kebaikan tetangga-tetangga baru yang tampak ramah dan terbuka. Bagi Eka, sore itu terasa lengkap, sederhana, tapi penuh ketenangan. Ia duduk di kursi rotan dekat jendela, menatap cahaya jingga yang memantul di tembok rumah sebelah. Dalam hati, ia berterima kasih atas kehidupan yang baru yang akhirnya dimulai. Ia sama sekali belum tahu bahwa di balik ketenangan itu ada sesuatu yang lain, diam dan menunggu di sudut rumah yang belum tersentuh cahaya. Selama beberapa hari pertama, kehidupan di rumah baru berjalan dengan tenang dan terasa biasa saja. Pagi-pagi, Eka bangun lebih awal, menyalakan kompor dan mulai menyiapkan sarapan.
Aroma kopi dan roti panggang menyebar perlahan ke seluruh rumah. Sementara itu, Wahyu menyiapkan dirinya untuk berangkat ke kantor, menyalakan motor tuanya yang masih setia menemani hari-hari mereka, sambil sesekali mengecek apakah semua jendela dan pintu terkunci dengan rapi. Malam hari, mereka habiskan dengan sederhana. Suara televisi yang menyala di ruang tamu bercampur dengan obrolan ringan mereka di teras. Meski beberapa kardus dan peralatan rumah tangga belum sempat dibereskan, keduanya sudah mulai merasakan nyaman dan betah. Suasana rumah terasa hidup, tapi tetap hangat dan tenang, seperti memberikan rasa aman bagi kedua pasangan itu setelah sekian lama berpindah dari satu kontrakan ke kontrakan lain. Hujan pertama turun 3 hari setelah mereka menempati rumah. Tetesan air hujan menimpa genteng dengan irama yang lembut, menciptakan suara yang menenangkan. Aroma tanah basah menyebar ke seluruh halaman, masuk melalui jendela yang sedikit terbuka, membuat udara di dalam rumah terasa segar dan menenangkan. Di ruang tamu, Eka dan Wahyu duduk bersisian, menyeruput kopi hangat sambil mendengarkan irama hujan yang jatuh di atap dan talang. Setiap tetes yang menetes seolah ikut merayakan awal baru mereka, menambah rasa nyaman di rumah yang kini resmi menjadi milik mereka sendiri. Namun, seiring hari-hari berlalu, suasana rumah itu perlahan-lahan mulai berubah, meski tidak langsung tampak jelas. Awalnya, hanya hal-hal kecil yang nyaris tidak mereka sadari. Eka beberapa kali merasa seperti mendengar langkah kaki di ruang belakang, langkah pelan, teratur, seolah seorang sedang mondar-mandir di dekat dapur. Suara itu selalu muncul saat ia sendiri, entah ketika sedang menyiapkan makanan atau sekedar membereskan piring. Namun setiap kali diperiksa, tak ada siapapun di sana. Lantai licin hanya memantulkan bayangan dirinya sendiri yang samar di bawah cahaya lampu neon, membuatnya sesaat merasa seperti rumah itu bermain-main dengan matanya. Kadang, ketika sore menjelang maghrib, udara di dalam rumah tiba-tiba terasa dingin. Bukan dingin dari kipas angin, bukan pula sekedar angin dari jendela yang terbuka, tapi semacam hawa lembab yang datang dari arah kamar tengah. Udara itu menempel di kulit seperti kabut halus, membekukan ujung jari dan membuat bulu kuduk meremang. Eka menepis rasa aneh itu. Dia berusaha menenangkan diri dengan berpikir mungkin ini hanya efek cuaca yang tak menentu. Namun, rasa tidak nyaman itu tidak hilang begitu saja. Ia pelan-pelan tumbuh, menebar diam-diam seperti jamur yang merambat pada dinding lembab. Pintu yang semula mudah dibuka beberapa kali terasa berat saat didorong, seakan menahan dirinya dari sesuatu yang tidak terlihat. Suara-suara kecil pun mulai muncul di malam hari. Desah samar, gemericik, dan gesekan yang tidak jelas asalnya. Pada awalnya, Eka menolak mengaitkannya dengan hal-hal mitos atau hal-hal mistis. Tapi ketidaknyamanan itu perlahan-lahan menempel di pikirannya, membuat setiap langkah dan gerakannya di rumah itu terasa diawasi oleh sesuatu yang tak tampak. Di balik dinding-dinding yang mulai menampakkan retakan halus, cahaya lampu yang seharusnya hangat kini terasa redup dan pucat. Setiap bayangan, sekecil apapun, membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Sementara itu, Wahyu yang terlalu sibuk dengan pekerjaan kantor jarang memperhatikan hal-hal kecil semacam itu. Baginya, rumah itu masih dalam tahap penyesuaian. Bangunan lama, mungkin masih banyak yang perlu diperbaiki, dan beberapa bunyi aneh ia anggap wajar. Namun bagi Eka, setiap hari yang berlalu justru membuat rumah itu terasa semakin berbeda. Seakan ada sesuatu yang perlahan-lahan mengisi ruang-ruang yang sebelumnya kosong. Saat malam datang dan lampu-lampu penerangan jalan di luar rumah menyala, rumah baru mereka seakan malah menutup diri. Suara jangkrik yang biasanya menemani senja kini lenyap, digantikan oleh sunyi yang terlalu panjang. Begitu pekat hingga terdengar di dalam kepala. Angin malam yang masuk melalui jendela hanya menambah hawa dingin samar. Berbeda dari dingin biasa,
seperti ada sesuatu yang menempel di kulit tanpa terlihat. Di suatu malam, ketika ia sendirian menonton televisi di ruang tamu, Eka memperhatikan sesuatu yang janggal. Bayangan di dinding tampak bergerak perlahan, meski tidak ada apapun yang melintas di depan sumber cahaya. Ia menatap lama, mencoba menenangkan diri, dan berpikir mungkin matanya bermain-main atau lampu televisi yang memantul di kaca. Setelah beberapa saat, ia memalingkan wajah, menarik nafas panjang, lalu mematikan televisi. Namun, dalam keheningan itu, entah mengapa, ia merasa seperti ada yang ikut bernafas bersamanya, hadir di dekatnya, tapi tak nampak. Rumah yang beberapa hari lalu terasa hangat dan penuh kehidupan, kini seakan menatapnya balik, dalam diam yang penuh arti, seperti menunggu sesuatu yang belum sempat ia mengerti. Jantungnya berdegup lebih cepat, bulu kuduknya meremang, tapi ia menegakkan diri, mencoba menenangkan rasa takut yang perlahan merayap ke dalam setiap sudut pikirannya. Di malam lain, ketika Wahyu yang baru saja pulang bekerja dan duduk bersama istrinya di ruang tamu, tiba-tiba sebuah suara denting lembut terdengar dari arah dapur. Eka menoleh dan matanya menangkap piring kaca yang terletak di meja dapur yang bergeser sendiri. Piring itu perlahan merayap ke tepi meja, lalu jatuh dengan bunyi pecah saat menyentuh lantai. Jantungnya berdegup kencang dan ia hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Wahyu pun menatap ke arah dapur dengan wajah tenang. Dia berpikir jika pasti ada binatang kecil seperti tikus yang menyenggol benda itu hingga terjatuh. Dia melangkah mendekat ke arah dapur tanpa sedikit pun rasa takut. Akan tetapi, ketika dia sampai di tempat piring kecil itu pecah, sendok dan garpu yang berada di rak dapurnya bergeser sendiri, lalu jatuh satu persatu hingga berserakan di lantai. Wahyu menahan nafas karena rasa kaget bercampur rasa tidak percaya, karena dia melihat sesuatu yang terjadi di luar nalar manusia. Eka menatap suaminya dengan mata terbuka lebar. Hatinya sedikit lega karena kini Wahyu menyadari sendiri bahwa ada yang tidak wajar. Mereka berdua berdiri di sana, membeku sejenak, mendengar suara hujan yang kini terdengar lebih keras, bergema di seluruh rumah. "Beresinnya besok aja, Dek. Sekarang mending kita masuk kamar," ucap Wahyu dengan suara pelan. Eka hanya mengangguk, mendengar apa yang baru saja dikatakan suaminya. Tanpa pikir panjang, dia melangkah ke arah depan dan masuk ke dalam kamar. Sementara Wahyu terus berjalan ke arah ruang tamu untuk mengunci pintu dan jendela. Tidak lama setelah itu, pintu kamar tengah yang dijadikan tempat menyimpan barang tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Dan ketika mata Wahyu menangkap pemandangan aneh itu, pintu pun kembali menutup sendiri dengan bunyi pelan tapi pasti. Karena penasaran, Wahyu melangkah ke arah kamar itu dan mencoba membukanya. Tapi anehnya, pintu kamar itu sangat sulit untuk dibuka. Walau tidak terkunci, namun terasa ada sesuatu yang menahannya dari dalam. Bersamaan dengan itu, ia mulai merasakan hawa dingin lembab yang sama seperti yang Eka ceritakan. Wahyu menarik nafas panjang, merasakan bulu kuduknya berdiri untuk pertama kalinya. Dan seketika itu juga, dia bergegas menyusul Eka masuk ke dalam kamarnya. "Sekarang kamu percaya kan, Mas?" ucap Eka dengan wajahnya pucat dan tubuh gemetar. Iya, aku percaya, Dek," balas Wahyu sambil memeluk istrinya untuk meredakan rasa takutnya. "Malam ini aku gak mau tidur di sini, Mas. Kita nginep saja di rumah Bude," ucap Eka sambil terisak. "Iya, Dek, nanti kalau hujannya reda, kita langsung jalan ke rumah Bude," balas Wahyu menenangkan sambil terus memeluk istrinya dengan erat. Malam itu menjadi malam yang panjang bagi Wahyu dan Eka. Hujan masih turun dengan ritme yang sama, menetes pelan namun terus menerus, seperti mengetuk-ngetuk genteng dalam pola yang tidak berujung. Di dalam kamar, mereka berdua berbaring dalam diam. Suara detak jam di dinding terasa lebih jelas dari biasanya, memecah sunyi yang menekan. Tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar terlelap. Eka memejamkan mata,
tapi tubuhnya gemetar halus di bawah selimut. Wahyu yang berusaha tetap tenang menatap langit-langit kamar dengan pandangan kosong. Setiap kali angin berembus dari celah jendela, hawa dingin itu terasa semakin menusuk. Bau lembab dari arah kamar tengah seperti ikut merambat masuk, samar tapi nyata. Beberapa saat kemudian, suara langkah kaki terdengar di luar kamar, pelan, berat, dan teratur. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar mereka. Tak ada suara lain, hanya hujan yang terus menetes di luar dan bunyi jantung yang berdetak cepat. Waktu seolah berhenti, udara di kamar menjadi begitu pekat hingga membuat dada terasa sesak. Tidak ingin terus larut dalam ketakutannya, Wahyu mengambil ponselnya dan mencoba menghubungi salah seorang temannya yang diketahui memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan makhluk-makhluk tak kasat mata. Hal itu diketahuinya dari beberapa teman lainnya yang pernah menceritakan sosok itu. Namun, keanehan pun kembali terjadi. Ponsel pintarnya tiba-tiba saja mati. Padahal seingatnya, baterai ponsel tersebut dalam keadaan terisi penuh. Dan tidak lama kemudian, tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di pintu kamar. Sekali, 2 kali, hingga 3 kali. Ketukan itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat keduanya menahan nafas. Wahyu menatap pintu itu tanpa bergerak, tubuhnya kaku. Sementara Eka berusaha menekan isak kecil yang nyaris pecah dari tenggorokannya. Setelah 3 kali ketukan di pintu membuat suasana mencekam, berganti dengan suara seret halus, seperti sesuatu yang digesek di lantai, perlahan menjauh, menghilang ke arah dapur. Beberapa detik kemudian, dari arah ruang tamu, terdengar bunyi kursi yang bergeser sendiri. Tidak ada angin, tidak ada manusia, hanya suara benda yang berpindah tempat, seolah sedang digunakan oleh sesuatu yang tak terlihat. Wahyu menutup matanya rapat, mencoba mengabaikan semua yang terjadi. Namun semakin ia berusaha tidak memperdulikannya, semakin jelas suara-suara itu terdengar. Ada yang berjalan di lorong. Ada yang seperti menghela nafas panjang di dekat dinding kamar. Udara malam terasa semakin dingin. Begitu dingin hingga kulitnya terasa mati rasa. Sementara itu, Eka yang sangat ketakutan akhirnya dapat tertidur pulas. Entah dia tertidur karena rasa kantuknya, atau dia kehilangan kesadarannya karena rasa takutnya. Hujan di luar akhirnya mereda menjelang dini hari, tapi keheningan yang tersisa justru membuat suasana semakin mencekam. Tak ada suara kendaraan ataupun suara pedagang nasi goreng dan sate yang biasa lewat di depan rumah mereka. Hanya kesunyian yang mencekik, seolah dunia di luar rumah ikut terdiam. Ketika cahaya pagi akhirnya menembus tirai jendela, Eka bangun dengan wajah pucat. Matanya sembab karena kurang tidur. Wahyu masih terduduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah lantai. Di bawah pintu kamar, tampak bekas jejak kaki basah, kecil, samar, tapi jelas bukan milik mereka. Dan pagi itu, tanpa banyak bicara, mereka mengemasi beberapa pakaian, lalu bergegas keluar rumah. Tidak ada yang berani menoleh ke belakang. Rumah yang semula mereka anggap anugerah, kini terasa seperti tempat asing yang tidak ingin mereka masuki lagi. Namun sebelum menutup pintu untuk terakhir kalinya, Wahyu sempat mendengar suara samar dari dalam rumah, seperti kursi yang digeser perlahan, lalu berhenti tepat ketika pintu menutup rapat. Setelah mengantar Eka ke rumah Bude Ambar di daerah Cipulir, Wahyu langsung bergegas menuju kantornya. Jalanan masih basah sisa hujan semalam, menyisakan genangan kecil di sepanjang trotoar. Angin pagi membawa aroma tanah yang lembab, sementara langit tampak abu-abu pucat, seolah matahari pun enggan menampakkan diri. Tubuh Wahyu terasa letih, matanya berat menahan kantuk. Malam yang penuh ketegangan membuatnya nyaris tidak tidur sama sekali. Namun, ia tetap memaksakan diri untuk pergi bekerja. Bukan hanya karena tanggung jawab pekerjaannya, tapi juga karena ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Ia ingin segera bertemu Bang Rudi, rekan kerja sekaligus satu-satunya orang yang ia tahu bisa menanggapi ceritanya dengan serius. Sesampainya di kantor, suasana sudah ramai seperti biasa. Suara mesin printer berdengung, obrolan rekan kerja bercampur dengan aroma kopi instan yang mengepul dari pantry kecil di pojok ruangan. Semua tampak berjalan normal dan terlalu normal, bahkan
kontras dengan kekacauan yang masih melekat di benaknya sejak malam sebelumnya. Wahyu duduk di mejanya, menatap layar komputer yang belum sempat dinyalakan. Ia mencoba fokus pada pekerjaan, tapi pikirannya terus melayang ke rumah yang baru beberapa hari ditempatinya. Bayangan piring yang bergeser sendiri, pintu yang menutup tanpa sebab, dan langkah kaki di depan kamar masih terputar jelas di kepalanya. Sesekali ia mengusap wajah, menarik nafas panjang, dan mencoba menepis bayangan-bayangan itu. Ia tahu, hanya Bang Rudi yang bisa ia ajak bicara, bukan sekedar untuk berbagi rasa takut, tapi juga untuk mencari penjelasan. Sebab, dalam hati kecilnya, Wahyu masih ingin percaya bahwa semua itu bisa dijelaskan secara logis, meski sesuatu di dalam dirinya mulai mengatakan sebaliknya. Pukul 9 lewat sedikit, Bang Rudi datang seperti biasa. Wajahnya santai, langkahnya tenang, membawa segelas kopi hitam di tangan kanan. Saat itulah Wahyu menegakkan tubuh, mencoba menyusun kata-kata. Ia tahu, begitu Rudi duduk di kursinya, cerita itu akan keluar, dan pagi itu tak akan lagi sama seperti pagi-pagi sebelumnya. "Bang, maaf, boleh minta waktunya sebentar, Bang?" ucap Wahyu dengan suara pelan. "Wahyu, ada apaan yuk?" balas Bang Rudi sambil menatap ke arah Wahyu. "Lah, ente ngapa pucat begitu yuk? Udah kayak orang kurang darah aja ente," imbuhnya lagi dengan nada bercanda. "Iya Bang, semalam saya kagak bisa tidur," balas Wahyu yang langsung duduk di depan meja Bang Rudi. "Ada apaan sih? Rumah-rumahnya masalah ente berat bener," tanya Bang Rudi yang mulai penasaran. Rumah saya Bang, semalam saya sama istri saya ditakut-takutin," balas Wahyu yang mulai menjelaskan. "Yah, dia gagap dah. Nih, ngopi dulu biar tenang," ucap Bang Rudi sambil menggeser gelas kopinya. "Minum dulu tuh biar kagak gugup," imbu Bang Rudi dengan wajah serius. Jadi gini Bang, saya kan baru aja nempatin rumah yang dulu saya ceritain ke abang tuh. Nah, semalam saya sama istri saya ditakut-takutin sama penunggu rumah itu Bang," ujar Wahyu menjelaskan setelah dia menyeruput kopi hitam yang diberikan oleh Bang Rudi. Wahyu pun menceritakan semua kejadian yang dialaminya semalam. Selain itu, dia juga menceritakan kejadian-kejadian aneh yang dialami istrinya setelah beberapa hari menempati rumah itu. Nah, pas lagi tegang-tegangnya, saya coba buat nelpon abang tuh semalam. Tapi anehnya, handphone saya tiba-tiba mati Bang. Padahal seingat saya, baterainya masih 70%. Dan anehnya lagi, handphone saya nyala lagi sekitar jam 2-an Bang, ujar Wahyu menceritakan. "Ya udah, ente tenang aja. Entar pulang kerja, ane mampir dah ke rumah ente," balas Bang Rudi yang membuat Wahyu lega. "Kalau begitu, kita bareng aja Bang. Soalnya istri saya gak mau pulang. Sekarang dia ada di rumah budenya," ujar Wahyu menjelaskan. Setelah pembicaraan itu, Wahyu merasa sedikit lega. Ada rasa tenang yang muncul begitu mendengar Bang Rudi berniat menemaninya pulang ke rumah malam ini. Seolah ada beban yang terangkat dari dadanya. Ia kembali ke mejanya, mencoba menuntaskan pekerjaannya yang tertunda. Namun, pikirannya terus melayang, memutar ulang setiap kejadian yang diceritakannya barusan. Hari itu terasa berjalan lebih lambat dari biasanya. Suara mesin fotokopi, dering telepon, dan langkah-langkah pegawai kantor yang berlalu lalang seakan jauh di telinganya. Setiap kali matanya menatap layar monitor, bayangan rumah itu muncul di kepalanya. Piring yang jatuh dengan sendirinya, pintu yang menutup, dan hawa dingin lembab yang menempel di kulit seperti kabut. Semua silih berganti dalam pikirannya. Ketika malam tiba, hujan pun mulai reda. Mereka berdua pun bersiap pulang. Bang Rudi dengan gayanya yang tenang hanya memakai jaket dan membawa tas lempang. Sementara Wahyu masih dengan raut wajah tegang mengendarai motornya perlahan, membiarkan Bang Rudi mengikutinya dari belakang.
Jalanan Jakarta yang basah dan beruap namun terasa lengang malam itu. Lampu jalan berpenda redup di antara butiran hujan yang masih tersisa. Ketika mereka tiba di depan rumah Wahyu, suasananya terasa berbeda. Dari luar, rumah itu tampak biasa saja, sepi, tertutup rapat, dan tidak ada tanda-tanda aneh. Namun, begitu mesin motor dimatikan, udara di sekitar mereka terasa lebih dingin dari biasanya. Sunyi yang menggantung di udara begitu pekat, seperti menahan sesuatu yang tak terlihat. Wahyu berdiri di depan pagar, menatap rumah itu tanpa suara. Di dalam dadanya, rasa takut mulai menguasai hati dan pikirannya. Bang Rudi berjalan mendekat, mengamati setiap sudut dengan pandangan tajam. Angin malam berhembus pelan, menggoyangkan dedaunan di halaman depan. "Ngapa rumah ente gelap banget yuk?" tanya Bang Rudi yang memecah kesunyian malam itu. "Tadi pagi saya sama istri buru-buru keluar bang, tapi seingat saya lampu-lampu kagak ada yang saya matiin sih bang," balas Wahyu menjelaskan dengan rasa takutnya. Tidak lama kemudian, dari dalam rumah samar-samar terdengar bunyi seperti benda jatuh sekali, lalu sunyi kembali. Wahyu menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Bang Rudi menatapnya sebentar, lalu mengangguk pelan, memberi isyarat bahwa mereka akan masuk. "Ya udah, kita masuk yuk," ucap Bang Rudi, yang sontak membuat Wahyu terkejut. "Ayo masuk, keburu dilalerin ini," imbuhnya lagi, sambil tersenyum menatap Wahyu yang ketakutan. Dengan tangan sedikit gemetar, Wahyu membuka pintu rumahnya. Engsel pintu mengeluarkan bunyi berderit panjang, kayak memecah keheningan malam. Dari balik kegelapan ruang tamu, hawa dingin langsung menyergap keluar, menusuk kulit seperti uap beku yang tak terlihat. Dan di saat mereka melangkah masuk, aroma lembab yang dulu diceritakan Eka kini tercium jelas. Bau dinding tua, debu, dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Campuran getir dan dingin yang membuat tengkuk Wahyu terasa berat. Bang Rudi berhenti di ambang pintu, memandangi ruang tamu yang setengah gelap. Dalam diam, ia tahu bahwa malam itu tidak akan berjalan biasa. Rumah itu seperti bernafas pelan, seolah menyadari kehadiran mereka kembali. "Assalamualaikum," seru Bang Rudi yang melangkah masuk ke dalam rumah sambil mencari saklar lampu rumah itu. Ia meraba dinding di dekat pintu, dan tidak lama setelah itu terdengar suara pelan saat jari tangannya menekan saklar lampu. Seketika cahaya lampu neon menyala dengan kilatan redup, berpendar ke seluruh ruangan. Cahaya putih kekuningan itu menyingkap suasana ruang tamu yang terlihat biasa. Namun entah kenapa terasa ganjil. Sofa kecil berwarna abu-abu berdiri di pojok ruangan. Di atasnya masih ada bantal yang sedikit miring. Wahyu berdiri diam di belakang Bang Rudi. Matanya bergerak gelisah menyapu seluruh ruangan. Walau terang, suasana rumah itu tidak memberi rasa nyaman. Justru dengan lampu yang menyala, setiap detail tampak lebih hidup. Seolah benda-benda di dalamnya memiliki kesadaran yang diam-diam memperhatikan mereka. "Ya, dia bengong di situ, bukannya masuk. Terus bikin kopi buat tamu," ujar Bang Rudi yang kembali memecah keheningan dan menghidupkan suasana. "Waduh, saya takut bang," jawab Wahyu dengan wajah tegangnya. "Lah, lu gimana sih? Ini kan rumah ente sendiri," ujar Bang Rudi sambil melangkah ke arah dapur rumah itu. "Kalau gitu, ayo dah nih temenin. Ada-ada aja, tamu langsung nyelonong ke dapur," imbu Bang Rudi yang berusaha menghilangkan rasa takut yang semakin menekan pikiran Wahyu. Bang Rudi melangkah perlahan ke arah dapur, sementara Wahyu mengikuti di belakang, menahan nafas sambil terus memperhatikan keadaan di sekitarnya. Begitu mereka sampai di dapur, lampu di ruangan itu berkedip-kedip sekali, lalu normal kembali. Meja makan kecil di tengah ruangan masih tertata rapi, tapi salah satu kursinya tampak agak bergeser, seolah baru saja diduduki seseorang. Di atas meja masih ada piring yang retak di pinggirnya. Piring yang semalam jatuh dan pecah
namun kini pecahnya tidak ada dan piring itu terlihat utuh. Wahyu tertegun melihatnya. Ia tahu betul jika piring itu sudah hancur. Bahkan ia masih ingat bunyi pecahnya yang tajam. Tapi malam ini, piring itu berdiri rapi di tempatnya, seperti tidak pernah terjadi apapun. Bang Rudi menatap piring itu lama, lalu mengalihkan pandangannya ke sekeliling dapur. Udara di dalam terasa menekan, membuat dada mereka sesak tanpa sebab. Dari arah kamar tengah yang pintunya masih tertutup rapat, terasa hembusan udara dingin yang berbeda. Semakin lama, hawa itu semakin kuat, seperti nafas yang perlahan keluar dari celah pintu. "Bikin kopi dulu yuk," ucap Bang Rudi dengan tenang. "Iya bang," jawab Wahyu gugup, namun segera melangkah menuju meja kompor. "Lu udah ngadain selamatan apa belum yuk?" tanya Bang Rudi sambil menyalakan korek dan api untuk membakar rokok kretek kesukaannya. "Belum bang," jawab Wahyu singkat. Biasanya orang kalau nempatin rumah baru minimal ngadain pengajian kecil yuk. Tujuannya ya buat kirim doa ke orang-orang yang udah kagak ada, ujar Bang Rudi sambil mengepulkan asap rokoknya. Iya, maaf ya, gue nyalain rokok di sini nih," imbu Bang Rudi sambil tersenyum. "Iya bang, kagak apa-apa. Saya juga biasa kok ngebul di dalam rumah," balas Wahyu sambil menyendok kopi hitam ke dalam cangkir. Wahyu menyiapkan kopi dengan gerakan pelan, berusaha menenangkan dirinya. Sendok yang ia pegang bergetar halus saat menyentuh dinding cangkir. Suara logamnya bergema lembut di ruangan itu, berpadu dengan bunyi tetesan air dari keran yang bocor di dekat wastafel. Aroma kopi hitam mulai memenuhi udara, hangat, tapi tak mampu mengusir hawa dingin yang tetap menggantung di sekeliling mereka. Bang Rudi duduk di kursi yang sedikit bergeser tadi, menghisap rokok kreteknya dalam-dalam dan menghembuskan asapnya perlahan. Asap itu melingkar di udara, bergerak pelan sebelum lenyap. Tapi anehnya, arah kepulan itu tidak menanjak ke atas. Justru seolah tertarik ke arah kamar tengah yang tertutup. Seakan udara di ruangan itu mengalir ke satu titik, menyedot semua aroma dan panas yang ada. Lampu dapur berpendar lembut, sesekali bergetar samar. Suara dari luar rumah nyaris tidak terdengar. Tidak ada motor, tidak ada hembusan angin, hanya keheningan yang terasa terlalu panjang. Rumah itu tampak diam, tapi bukan diam yang menenangkan, melainkan diam yang mencekam. Wahyu meletakkan secangkir kopi panas ke meja, lalu duduk di seberang Bang Rudi. Tangannya masih terasa dingin, meski uap kopi menari di antara mereka. Di tengah kesunyian, waktu terasa melambat. Bahkan suara detak jam dinding pun terdengar aneh, tak beraturan, seolah jarumnya tersendat setiap beberapa detik. Di antara aroma rokok dan kopi, Bang Rudi menatap ke sekeliling ruangan tanpa banyak gerak. Pandangannya tajam namun tenang. Ia memperhatikan setiap detail dan sudut langit-langit, kursi yang bergeser, jendela yang berembun dari dalam. Sesekali matanya berhenti lama pada pintu kamar tengah yang masih tertutup rapat. Kamar itu tampak biasa, tapi setiap kali pandangannya tertuju ke sana, hawa ruangan seolah menurun beberapa derajat. Udara menjadi semakin pekat, dan dari celah bawah pintu, tampak sesuatu seperti bayangan tipis melintas perlahan, samar, dan nyaris tidak terlihat jika tidak diperhatikan dengan seksama. Wahyu mencoba meneguk kopinya, tapi rasa pahitnya yang biasa menenangkan itu kini justru membuat perutnya mual. Ia menatap cairan hitam di dalam cangkirnya. Permukaannya bergetar sangat halus, seperti air yang bereaksi pada sesuatu yang tak bersuara. "Kira-kira rumah ini bisa aman gak bang?" tanya Wahyu memecah keheningan. "Insya Allah bisa yuk," jawab Bang Rudi dengan singkat. "Nah, sekarang lu tutup dulu noh pintu depan. Abis itu lu duduk di sebelah gua," pinta Bang Rudi sambil memandang ke arah ruang tamu. Wahyu hanya menganggukkan kepalanya, lalu berjalan ke arah ruang tamu dan menutup pintu rumah, lalu menguncinya dari dalam. Setelah itu,
dia kembali ke dapur dan duduk di kursi yang sudah disiapkan oleh Bang Rudi. "Tar, kalau ada yang aneh-aneh, jangan kaget ya. Apalagi kalau lu ngelihat yang tinggal di rumah ini, jangan teriak ya," pinta Bang Rudi yang mulai memejamkan mata dan langsung membaca doa-doa khusus yang sudah sering dia lantunkan. Wahyu memperhatikan dalam diam. Ia tidak berani bersuara sedikit pun. Ia tahu benar, Bang Rudi bukan orang sembarangan. Sudah banyak cerita beredar di kantornya tentang pria itu, tentang kemampuannya yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Tapi malam itu, Wahyu tidak hanya mendengar cerita, tapi dia menyaksikan sendiri bagaimana aura di sekeliling Bang Rudi perlahan berubah. Lampu dapur mulai berkedip beberapa kali, lalu meredup. Cahaya kuningnya seolah diselimuti kabut tipis, membuat bayangan pada dinding bergoyang samar. Suara jam dinding pun berhenti total. Tak ada detakan, seakan waktu menahan nafas. Perlahan, Bang Rudi membuka matanya. Tatapannya kosong sejenak, kemudian berubah tajam. Ada sesuatu yang terasa bergetar di udara. Bukan angin, bukan getaran tanah, tapi kehadiran sesuatu yang lain. Sesuatu yang hidup, yang menatap balik dari batas yang tak bisa dijangkau oleh mata manusia biasa. Dari arah kamar tengah, udara mulai berputar pelan. Bau lembab yang sejak tadi menggantung, kini bercampur dengan aroma samar bunga melati. Wangi yang menenangkan, tapi justru menimbulkan rasa was-was yang sulit dijelaskan. Pintu kamar itu bergetar halus, seperti disentuh oleh tangan yang tak terlihat. Suara kayunya berdecit, lembut namun menekan, membuat udara di dapur semakin berat. Bang Rudi menunduk sambil menarik nafas dalam-dalam. Lalu dia memejamkan mata kembali. Bibirnya bergerak perlahan, melantunkan doa-doa yang hanya terdengar samar. Setiap lafaz yang ia ucapkan seolah menggetarkan ruang di sekitarnya. Lampu di langit-langit berpendar cepat, lalu meredup hingga nyaris padam. Wahyu yang duduk di sampingnya mulai merasakan tekanan aneh. Udara di sekeliling tubuhnya seolah menekan dari segala arah. Suhu ruangan turun drastis, nafasnya membentuk uap tipis putih. Ia memeluk lengannya sendiri, berusaha menahan getaran di tubuhnya yang semakin kuat. Beberapa saat kemudian, dari balik pintu kamar tengah, terdengar suara langkah, pelan dan berat, seperti kaki tua yang berjalan tanpa alas, menyeret di atas lantai. Irama langkah itu lambat, namun nyata, mengiris kesunyian rumah itu. Bang Rudi tetap diam, matanya masih terpejam. Ia tak bergeming, seolah sedang menunggu sesuatu. Dan tak lama kemudian, pintu kamar itu perlahan terbuka dengan sendirinya. Engselnya berderit panjang, menimbulkan gema rendah yang membuat bulu kuduk Wahyu berdiri. Dari celah kegelapan di baliknya, muncul sosok dengan tubuhnya yang rapuh dan bungkuk. Sosok itu mengenakan kebaya lusuh berwarna coklat tua. Rambutnya panjang dan kusut, menutupi sebagian wajahnya yang pucat kekuningan. Langkahnya tertatih, tapi di setiap langkah yang ia ambil, membuat lampu dapur kembali bergetar, seolah cahaya takut menembus kehadirannya. Wahyu menahan nafas, matanya tak bisa berpaling. Sosok itu berhenti di ambang pintu, berdiri diam. Perlahan ia mengangkat wajahnya, wajah yang dipenuhi keriput, dengan mata cekung dan tatapan yang dalam. Namun di balik kekosongan itu, ada cahaya lembut berpendar, redup, seperti bara api yang hampir padam. Tatapan itu bukan marah, tapi sedih, seperti seseorang yang terlalu lama menunggu. Bang Rudi membuka matanya perlahan. Pandangannya bertemu dengan pandangan sosok makhluk gaib, berwujud perempuan tua itu. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Tapi hawa di sekitar mereka bergetar, menebar gelombang dingin yang halus namun kuat. Dalam keheningan itu, seolah ada percakapan yang terjadi tanpa kata-kata. Komunikasi batin antara Bang Rudi dan sosok tersebut, antara dunia yang kasat mata dan yang tersembunyi. Beberapa detik setelah percakapan tanpa suara itu berakhir, lampu di seluruh rumah tiba-tiba padam. Kegelapan menyelimuti setiap sudut, menelan cahaya dan suara dalam satu helaan nafas panjang.
Suara hujan di luar rumah pun mendadak lenyap, seolah dunia berhenti bersamaan dengan padamnya cahaya. Dalam pekat yang mencekam itu, Wahyu menahan nafas. Tubuhnya kaku, matanya membulat, tak berani bergerak sedikit pun. Di tengah kegelapan yang membisu, sosok perempuan tua yang tadi berdiri di ambang pintu lenyap begitu saja. Tidak ada suara langkah menjauh, tidak ada bayangan memudar. Sosok itu hanya hilang begitu saja, seperti kabut yang larut ke udara. Beberapa saat kemudian, lampu rumah menyala kembali. Cahaya kuningnya merembes perlahan, mengusir gelap yang menempel pada dinding rumah. Segalanya tampak sama seperti sebelumnya. Meja, kursi, pintu, semuanya diam di tempatnya. Namun terasa suasananya berbeda. Udara dingin yang menusuk kini perlahan memudar, berganti hangat samar yang terasa lebih tenang. Seperti rumah itu baru saja menghembuskan nafas panjang setelah lama menahannya. Bang Rudi masih berdiri di tempatnya. Matanya terbuka lebar, menatap ruangan yang kini tampak biasa. Wajahnya tetap tenang, tidak terlihat adanya rasa takut. Tapi dari sorot matanya, Wahyu tahu jika dia sedang membaca sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Rumah itu memang terasa lebih tenang, tapi bukan karena sosok tadi sudah pergi sepenuhnya, melainkan karena ia memilih diam, menunggu sesuatu untuk disadari. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, perlahan, Bang Rudi melangkah ke arah kamar tengah. Pintu kamar itu kini terbuka sedikit, hanya beberapa senti. Dari celahnya, tampak seberkas cahaya kecil memantul di lantai, seperti pantulan logam yang tertimpa cahaya. Wahyu pun ikut bergerak, walau sebenarnya dia ingin menahan langkahnya. Tapi rasa ingin tahu menuntunnya untuk ikut mendekat. Jantungnya berdegup cepat, namun kakinya tetap melangkah. Ketika berada tepat di depan pintu kamar, tanpa ragu, Bang Rudi langsung membukanya. Ia menunduk, memperhatikan lantai kamar yang tampak biasa saja, sedikit berdebu, dengan kardus-kardus bersih barang milik Wahyu dan Eka yang belum sempat dibongkar. Suasana kamar itu terasa sunyi, hanya terdengar bunyi rintik hujan di luar jendela. Bang Rudi melangkah perlahan masuk ke dalam kamar, lalu tanpa ragu menuju ke sudut ruangan, di mana tumpukan kardus menutupi sebagian permukaan lantai. Dengan gerakan hati-hati, ia menggeser satu persatu kardus itu, hingga terlihat bagian lantai yang sebelumnya tertutup rapat. Di sana, ia menemukan satu keramik yang tampak berbeda dari yang lain. Warnanya lebih kusam, dan bagian pinggirnya sedikit renggang. Dengan raut wajah serius, Bang Rudi menekan keramik itu dengan ujung jarinya. Ada bunyi klak kecil, seperti sesuatu yang terlepas dari tempatnya. Perlahan, ia mengangkat keramik itu, dan terbukalah sebuah ruang kecil di bawah lantai. Semacam tempat penyimpanan rahasia yang telah tersembunyi selama bertahun-tahun. Apa yang dilakukan Bang Rudi sontak membuat Wahyu terkejut. Ia tidak menyangka jika di kamar itu ada sesuatu yang tersembunyi. Padahal selama ini ia sudah berkali-kali mondar-mandir ke ruangan itu untuk menata barang, tapi tidak pernah menyadari keberadaannya. Dan betapa terkejutnya Wahyu ketika melihat sebuah kotak kecil di dalam lubang itu. Kotak kayu berwarna kusam dan tampak tua namun masih utuh. Bang Rudi mengulurkan tangan, mengangkat kotak itu dengan hati-hati, seolah menyentuh sesuatu yang rapuh. Tanpa berkata apapun, ia menutup kembali lubang lantai itu, lalu berdiri dan berjalan keluar menuju ruang tamu. Di bawah cahaya lampu yang temaram, Bang Rudi meletakkan kotak itu di atas meja. Permukaannya dipenuhi debu dan bercak lembab, namun di salah satu sisinya terdapat ukiran halus berbentuk bunga melati, simbol yang sama dengan wangi samar yang sejak tadi tercium di rumah itu. Dengan gerakan perlahan, Bang Rudi membuka tutup kotak tersebut. Suara engsel kayu yang tua berderit pelan, dan di dalamnya tampak sebuah kalung emas tipis dengan liontin berbentuk bunga melati, berkilau samar meski diselimuti debu dan waktu. "Itu punya siapa, Bang?" tanya Wahyu penasaran. "Ini barang punyanya yang rumah ini, yuk. Namanya Nek Imas,"
jawab Bang Rudi dengan tenang, namun membuat Wahyu terkejut mendengarnya. Bang Rudi menatap kalung itu lama. Ujung jarinya menyentuh liontin berbentuk bunga melati yang kini tampak lebih bersinar di bawah cahaya lampu. Dalam diam, ia tahu betul arti dari temuannya itu. Ia menghela nafas pelan, lalu memandang Wahyu yang masih terpaku di hadapannya dengan wajah memucat, tapi penuh rasa ingin tahu dan heran. Dalam hatinya, Bang Rudi mulai memahami semuanya. Sosok yang sering menakut-nakuti Eka dan juga Wahyu, serta yang tadi menampakkan diri bukanlah makhluk jahat. Ia hanyalah arwah seorang perempuan tua bernama Nek Imas, pemilik lama rumah ini yang hidup sendirian hingga akhir hayatnya. Dulu, sebelum meninggal, Nek Imas dikenal sebagai sosok sederhana dan tertutup. Kalung bunga melati itu adalah satu-satunya peninggalan berharga miliknya, hadiah dari mendiang suaminya yang meninggal lebih dulu. Menurut Bang Rudi, Nek Imas memang sengaja menyembunyikan kalung itu di tempat rahasia yang dulu dibuat oleh suaminya. Namun ajal datang terlalu cepat dan tak ada seorang pun yang tahu jika dia menyimpan benda berharga itu. Bang Rudi bisa merasakan selama ini arwah Nek Imas belum benar-benar pergi. Ia tetap tertambat di rumah ini, menjaga benda terakhir yang menjadi kenangan hidupnya. Itulah sebabnya kehadirannya selalu terasa, bukan untuk menakuti, melainkan untuk memastikan bahwa peninggalannya tak hilang begitu saja. Kini, setelah kalung itu ditemukan, hawa di rumah itu perlahan berubah. Udara yang tadi lembab kini terasa hangat. Aroma melati yang sejak tadi memenuhi ruangan mulai menipis, meninggalkan wangi lembut yang nyaris tak tercium. Seperti seseorang yang akhirnya menghembuskan nafas lega setelah menunggu begitu lama. Bang Rudi menutup kembali kotak kayu itu dengan hati-hati, lalu menatap sekeliling rumah. Keheningan menyelimuti mereka berdua, tapi untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, keheningan itu terasa damai. Tidak ada lagi rasa dingin yang menekan, tidak ada lagi getaran aneh dari arah kamar tengah. Wahyu hanya bisa berdiri memandangi kotak kayu itu. Dalam hatinya, ia merasa seolah baru saja menjadi saksi dari sesuatu yang jauh lebih besar dari logika manusia. Ia tahu malam itu akan menjadi pengalaman yang tidak akan pernah bisa ia lupakan seumur hidupnya. Ini barang gua bawa dulu ya yuk, biar itu nenek kagak tinggal di rumah ini juga. Nah, secepatnya dah lu bikin selamatan buat kirim doa, ujar Bang Rudi dengan tegas. Iya bang, saya usahakan dalam minggu ini saya dan Eka akan mengadakan pengajian di rumah ini, balas Wahyu dengan mantap. Nah sekarang insya Allah rumah ente udah aman yuk, pungkas Bang Rudi menegaskan. Terima kasih penulisnya Bang Untung, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak hingga selesai. Fakta Sejarah pamit, sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum, tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.